Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan penuh berkah. Qala Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya terdapat berbagai keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Di mana letak keberkahan Ramadan itu sehingga Rasul menyebut syahrun mubarak? Dari sekian banyak keberkahan bulan Ramadan, ada satu keberkahan yang mungkin Allah sisipkan dan itu menjadi bahan pelajaran bagi kita, yaitu apa? Dikabulkannya segala doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan dan seluk-beluknya, itu dimulai dari ayat ke-183 surat Al-Baqarah, dilanjutkan 184, diteruskan 185, loncat 187. 186-nya bukan berbicara tentang puasa, bukan juga berbicara tentang fidyah, tapi khusus berbicara tentang doa. Pertanyaannya adalah, ada apa Allah sisipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa, di antara ayat ibadah Ramadan? Dalam beberapa tafsir, para ahli tafsir menyebutkan di sanalah letaknya makbulnya doa. Jadi di bulan Ramadan Allah kabulkan setiap doa dari hamba-hambanya jika hambanya itu berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku itu. Cuma kadang-kadang hambanya yang enggak mau mendekat denganku. Allah tuh dekat dengan kita, cuma kadang-kadang kitanya enggak mau dekat dengan Allah. Itu Allah tegaskan dalam Al-Baqarah 186. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab, aku akan memenuhi setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku. Ujibu da'i,
ujibu da'wata da'i. Aku akan jawab, aku akan kabulkan, aku akan penuhi permintaan, hajat, kebutuhan dan doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Idza da'ani, kalau hambaku itu meminta kepadaku, memohon kepadaku. Tapi ada syarat yang Allah ajukan kepada kita. Doa-doa dari kalian semua akan dikabulkan olehku, tapi syaratnya dua, kata Allah. Yang pertama, falyastajibu li wal yu'minu bi. Pertama, penuhi dulu, jawab dulu apa yang aku perintahkan kepadamu. Dan yang kedua, dasari semua itu dengan iman. Jamaah sekalian, yang Allah perintahkan itu kan hanya dua. Satu berupa perintah melakukan, dua perintah menjauhi. Yang diperintah untuk dilakukan apa di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah ibadah puasa. Maka dalam bahasa lain, puasa dulu, kemudian berdoa kepadaku, baru doamu akan aku kabul. Maka dalam surat Al-Fatihah itu kan tadi imam kita membaca itu kan, ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in, gitu ya. Ibadah dulu kepadaku, sembah dulu aku, lakukan dulu perintah-perintahku, jauhi larang-laranganku, baru minta. Nah, dalam hal ini para ulama kemudian menafsirkan, maka etikanya, gitu, adabnya, sebelum kita berdoa, kita dianjurkan untuk beribadah dulu, gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung doa, ujuk-ujuk langsung minta sama Allah, itu enggak sopan. Jadi ada etika, ada adab, ada sopan santun untuk minta kepada Allah. Na'budu dulu. Di antaranya apa? Sholat. Perintah Allah. Jangan sholat kagak, puasa enggak, zakat juga tidak, minta sama Allah. Akhirnya orang nggak tahu malu, kata Allah gitu ya. Minta tolong sama aku, tapi disuruh sholat kagak mau, misal gitu. Ya tentu tidak seperti itu. Maka etikanya adalah penuhi dulu apa yang Allah perintahkan, baru minta kepadaku. Aku akan kabulkan semua itu. Jamaah sekalian, dalam hidup ini kan mungkin ada penyakit yang enggak kunjung sembuh. Berobat sudah, ke dokter sudah, ke rumah sakit sudah, bolak-balik ke rumah sakit. Sudah bosan minum obat, tapi enggak kunjung sembuh. Dalam hidup ini juga mungkin ada masalah yang enggak kunjung selesai. Konsultasi sudah kepada para ahli, tapi masalah enggak selesai-selesai. Jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan permintaanmu itu. Jadi Allah yang minta, yang nyuruh kita berdoa Allah, yang akan mengabulkan doa juga Allah. Kalau saya ambil umpama, misal ada seorang bapak yang wajahnya sedih lah. Begitu ditanya sama temennya, Pak, kok wajahnya sedih sekali? Iya, saya tadi pinjam uang sama teman, nggak ada yang ngasih. Memang buat apa? Buat biaya anak sekolah. Oh, nah, kata si temannya ini, kalau gitu Bapak sore datang ke rumah saya setelah asar ya. Oh baik. Setelah asar si bapak ini datang ke rumah temannya yang satu ini. Yang nyuruh datang temannya. Bapak butuh uang berapa?
Ini ada seser di rezeki. Karena yang nyuruh yang akan minjemin, kira-kira dipinjemin nggak? Pinjemin. Karena yang nyuruh yang akan meminjamkan, pasti dipinjamkan. Kenapa? Karena dia yang nyuruh. Yang mengabulkan doa siapa? Allah. Yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Pasti kalau kita berdoa dikabul oleh Allah. Nah gitu, logikanya seperti itu. Jadi karena yang nyuruh kita berdoa adalah Allah, dan yang akan mengabulkan doa kita juga Allah, insya Allah doa kita dikabul. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dikabulkannya segala doa. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan kabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku idza da'ani, kalau mereka berdoa kepadaku. Kalau enggak berdoa, ya enggak. Jadi berdoa itu penting. Maka dalam Islam disebut ad-du'a sijnul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Berapa banyak orang yang dalam satu kesempatan tidak sanggup dengan alat teknologi yang canggih, tapi dengan minta kepada Allah mudahlah semua itu. Innamu amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal perintahkan kepada sesuatu itu kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Yang jauh bisa menjadi dekat, yang sulit bisa menjadi mudah, yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin kalau Allah menghendakinya. Oleh karena itu, dekatkan bulan Ramadan ini dengan Allah supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, di saat Rasulullah akan hijrah ke Madinah, beliau dikejar-kejar oleh pasukan musyrik Quraisy, akan dibinasakan. Kemudian Rasul bersembunyi di Gua Sur, berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang musyrikin Mekah yang kehilangan Rasulullah mencari, menyebar kemana-mana. Sampai juga di punggung Gua Sur, di depan pintu Gua Sur, Abu Bakar gemetar. Yang dia takuti bukan dirinya, tapi Rasulullah, karena Rasulullah akan dibinasakan. Tapi Rasul katakan apa? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dengan penuh keyakinan Rasul katakan, wahai Abu Bakar, enggak usah takut, enggak usah khawatir, Allah bersama kita. Kata Allah bersama kita, itu kan berangkat dari keyakinan yang luar biasa. Pasti sebelumnya Rasul sudah melakukan sesuatu sehingga Allah selalu ada dalam dirinya. Kita kadang-kadang kalau lagi butuh minta tolong sama Allah, gilikan bahagia lupa sama Allah. Lagi susah ingat sama Allah, lagi sedih ingat sama Allah. Begitu senang Allah dinomor duakan. Rasul tidak. Maka Rasul ajarkan, jadikan diri kita selalu bersama Allah agar setiap permohonan kita dikabul oleh Allah. Ramadan momentum kita untuk selalu bersama Allah. Maka Allah ajarkan puasa, Allah ajarkan qiyamul Ramadan, Allah ajarkan baca Al-Quran, Allah ajarkan zakat fitri, Allah ajarkan menolong sesama, infak, sedekah dan seterusnya, dalam rangka supaya kita dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, ada keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, Allah bersama kita. Orang yang mau kayak gini karena dekat dengan Allah, karena rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Al-Quran. Kalau sholat kagak, puasa enggak, zikir juga enggak, tenang, Allah bersama kita. Tapi dalam hatinya, apa iya? Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, tapi kira ada susah, tenang, Allah sama kita, ragu. Tapi Rasul yakinkan kepada Abu Bakar As-Siddiq,
La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ak. Maka dalam surat At-Taubah ayat ke-40 Allah katakan, idh yaqulu li sahibihi, dan ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, Abu Bakar maksudnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Rasul berdoa kepada Allah, nyambung. Maka kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, mintalah kepada Allah. Karena kita manusia punya keterbatasan. Allah segala-galanya bagi kita. Maka momentum Ramadan ini, mari kita jadikan Ramadan yang penuh berkah ini, kita dekatkan diri kepada Allah, agar setiap masalah-masalah yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Agar semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima, dan agar doa-doa kita malam hari ini Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.